Jazakallahu khairan, ini pertanyaan berat dan pembahasan tentang hal ini banyak dibahas oleh para ulama dalam sejarah. Salah satu pembahasan paling bagus menurut saya ada di dalam sebuah kitab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Hasan dan Husain. Ditulis oleh Dr. Hasan Al-Husaini. Jadi seorang dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pakar sejarah dan juga pakar peradaban Islam, namanya Dr. Hasan Al-Husaini. Di situ beliau bukan hanya membahas kisah dan data-data sejarah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terkait dengan Sayyidina Hasan dan Husain, beliau termasuk memberikan kritik dan objektifikasi terhadap pembahasan para ulama terdahulu. Termasuk salah satu yang saya setuju pembahasan beliau tentang misalnya posisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Daulah Bani Umayyah dan kedzaliman yang terjadi kepada Sayyidina Husain. Beliau menjelaskan kenapa dalam berbagai pembahasannya terkesan Ibnu Taimiyah itu lebih membela Daulah Umayyah termasuk Yazid. Beliau lebih berlapang-lapang kepada Yazid daripada kemudian memberikan pembelaan yang lebih proporsional kepada Sayyidina Husain pelaku yang terzalimi. Beliau mengatakan karena Ibnu Taimiyah di zamannya berhadapan dengan kaum Syiah Rafidhah yang luar biasa banyak dan berkuasa di banyak bidang. Sehingga mau tidak mau ketika beliau hendak memberikan counter-counter kepada orang-orang Syiah Rafidhah itu terjadi bias. Terjadi bias pada diri Ibnu Taimiyah, yaitu biasnya dengan agak melebih-lebihkan legitimasi terhadap apa yang terjadi dan dilakukan oleh Bani Umayyah pada saat itu. Ini contoh pembahasan yang kemudian dilakukan oleh Dr. Hasan Al-Husaini terhadap hal tersebut. Jadi kalau saya posisinya adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan diakui oleh para sahabat sebagai seorang pemimpin yang mumpuni. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab itu pernah ditanya, kamu gimana tentang Muawiyah? Muawiyah itu cerdas. Dia seorang yang lebih cerdik dalam memimpin daripada Utsman dan Ali. Bahkan mengatakan begitu. Mosok? Ya, Muawiyah lebih cerdas memimpin. Cuma Utsman dan Ali afdolnya tidak mungkin ditandingi oleh Muawiyah. Cuma kalau soal cerdas memimpin dia gitu. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar juga dengan objektif mengkritik. Muawiyah punya 3 hal yang seandainya aku punya 1 saja, aku akan malu ketemu Rasulullah SAW di akhirat. Muawiyah itu punya 3 hal yang seandainya aku punya 1 saja, aku akan malu ketemu Rasulullah di akhirat. 1, menisbatkan Ziyad kepada Abu Sufyan. Jadi ada orang namanya Ziyad bin Abihi. Dulu dikenal sebagai Ziyad bin Abihi. Anak budak, Pak. Ziyad bin Abihi itu anak budak. Anak budak perempuan, gak ketahuan siapa bapaknya. Qadarullah, ketika menjelang wafat Abu Sufyan bisi'i Muawiyah, Ziyad itu anakku. Maksudnya hasil hubungan tidak sah antara Abu Sufyan dengan seorang budak. Nah karena Abu Sufyan bilang Ziyad itu anakku, oleh Muawiyah kemudian Ziyad ini dinisbatkan, diangkat jadi saudara, disebut Ziyad bin Abi Sufyan. Ziyad ini pada suatu hari ketemu Utbah bin Abu Lahab. Utbah bin Abu Lahab. Utbah bin Abu Lahab itu anaknya Abu Lahab yang kemudian masuk Islam. Kemudian Ziyad ini ngomong sama Utbah, "Weh, anak musuh Allah." Anak musuh Allah. Nah, Utbah ini nggak terima dibilang begitu kan. Dia balas begini. Lah ya,
sejelek-jeleknya bapak dan ibu saya, bapak ibu saya itu menikah, bahkan pernikahannya diakui oleh Quran. Karena wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab si pembawa kayu bakar. Berarti surat Al-Lahab itu pengesahan pernikahan bapak ibu saya dari langit. Ini sangat berpandangan positif orangnya gitu ya. Itu surat yang menyatakan bapak ibunya penghuni neraka, tapi dia bilang ini bapak ibu saya ini menikah dan pernikahannya disahkan Quran, kata dia. Ini maksudnya nyindir Ziyad yang dia anak zina. Ziyad ini adalah bapak dari Ubaidullah bin Ziyad yang nanti menjadi aktor utama pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini ya cerita. Jadi kata Abdullah bin Umar, Muawiyah punya 3, yang satu saja itu kalau aku punya, wah aku malu ketemu Rasulullah di akhirat. Satu, menisbatkan Ziyad kepada Abu Sufyan. Yang kedua, pembunuhan seorang sahabat, jadi lupa namanya. Dan ini bunda kita Aisyah marah besar karena ada sahabat yang terbunuh oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya lupa namanya. Jadi yang kedua ini, kalau ini sampai aku ngelakuin, aku nggak akan berani ketemu Rasulullah di akhirat. Yang ketiga, yang dipunyai Muawiyah dan itu membuat aku nggak akan berani ketemu Rasulullah, kata Abdullah bin Umar adalah ngangkat Yazid jadi pengganti. Jadi kata Abdullah bin Umar, Muawiyah itu sepinter-pinternya pemimpin. Sebab dari Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, pinter mimpin tuh Muawiyah. Utsman dan Ali kalah dalam soal kecerdasan ngelola orang, politik gitu kan. Utsman dan Ali kan lugu, bukan politisi. Beda sama Muawiyah gitu. Kalau soal jaga hati orang, ngenakke hati orang, Muawiyah unggul. Cuman Muawiyah itu dia punya 3 hal yang seandainya dia punya satu saja, yang seandainya kalau aku punya satu saja dari 3 hal itu, aku gak akan berani ketemu Rasulullah di akhirat. Ini yang dikatakan Abdullah bin Umar. Ini objektif pandangan Sayyidina Abdullah bin Umar tentang Muawiyah. Nah maka bermasalahnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan salah satunya adalah nunjuk Yazid karena dalam perjanjian dengan Sayyidina Hasan, perjanjian dengan Sayyidina Hasan ketika Hasan menyerahkan kepimpinan kepada Muawiyah, sepeninggal engkau urusan ini harus dikembalikan kepada musyawarah kaum muslimin. Itu yang dipesankan Sayyidina Hasan bin Ali dan itu dilanggar oleh Muawiyah dengan mengangkat Yazid sebagai pengganti. Karena di perjanjian dengan Sayyidina Hasan memang ada klausul itu. Setelah engkau urusan ini dikembalikan kepada musyawarah kaum muslimin. Itulah kenapa kemudian Sayyidina Husain bin Ali kemudian akhirnya berangkat keluar dari kota Madinah menuju ke Irak karena penduduk Irak menjanjikan urusan ini kembali kepada engkau dan kami siap berbaiat kepadamu. Meskipun di sini tidak bisa dipungkiri ada faktor penduduk Irak sebagai pengkhianat Sayyidina Husain. Karena yang menjanjikan puluhan ribu orang akan membaiat beliau setiba beliau di Irak, gak ada yang muncul. Ketika Sayyidina Husain dibantai di Karbala. Itu faktor lain. Yazid, wallahu a'lam tentang seperti apa kepribadian beliau sudah banyak diulas dalam berbagai kitab. Yang jelas yang tidak mengakui kekhalifahan Yazid itu banyak. Termasuk salah satunya adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair yang kemudian dibaiat di kota Mekah. Jadi kalau kita lihat sebab Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu sebenarnya wilayah kaum muslimin itu lebih besar yang dikuasai Abdullah bin Zubair. Yazid itu hanya menguasai wilayah sekitar Syam dan Mesir. Sementara Abdullah bin Zubair itu menguasai Yaman, Hijaz, sebagian Irak lewat adiknya Mus'ab bin Zubair gitu ya, yang menjadi gubernur di sana. Itu wilayahnya lebih luas. Jadi pada masa itu kekhalifahan yang dianggap sah oleh kaum muslimin itu Abdullah bin Zubair. Ini sebenarnya kan karena kita itu mensimplifikasi penulisan sejarah, maka seolah-olah ini Daulah Bani Umayyah ini solid. Enggak. Sebab Muawiyah itu ada negara yang lebih besar daripada Daulah Umayyah. Namanya negara Zubairi. Negaranya Abdullah bin Zubair. Itu kan. Jadi di situ. Artinya ini ada ceritanya juga. Ini Abdullah bin Zubair sama Muawiyah dan sama
Yazid itu. Jadi pada suatu hari unta-untanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu nabrak pagar masuk ke kebunnya Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair itu nulis surat dari Mekah dikirim ke Damaskus. Bunyinya begini. Dari Abdullah putra Zubair bin Al-Awwam, hawari Rasulullah, putra Asma binti Abi Bakar, yang membelah sabuknya Dzatun Nitaqain demi membela hijrah Rasulullah SAW. Cucu Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah, kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, anaknya perempuan yang mengunyah-ngunyah jantung Hamzah, paman terkasih Rasulullah. Ini kalimat suratnya Abdullah bin Zubair begitu. Terus di bawahnya berbunyi, budak-budakmu lalai sehingga unta-untamu masuk ke kebunku. Kalau engkau tidak menindak mereka, maka aku akan bertindak sendiri kepada mereka. Wassalam. Surat ini gini. Surat itu sama Muawiyah diserahkan pada Yazid. Kamu baca. Yazid mukanya merah kemudian mengatakan, ayah, perintahkan aku sekarang, akan kubawa 100.000 tentara untuk menghukumnya. Orang yang berani lancang menulis surat ini. Enggak, kata Muawiyah, bukan gitu caranya. Apa yang dilakukan Muawiyah? Nulis surat balasan kepada saudaraku Abdullah bin Zubair, putra hawari Rasulullah, putra Asma, cucu Abu Bakar As-Siddiq, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jika surat ini sampai kepadamu, maka seluruh untaku dan seluruh budak-budakku yang mengurusnya telah menjadi hakmu, menjadi milikmu. Sungguh aku sangat menyesal apa yang terjadi dan semoga permintaan maaf ini dapat engkau terima. Surat dikirim balik. Apa yang terjadi? Abdullah bin Zubair baca surat itu. Langsung, kita berangkat ke Damaskus sekarang. Berangkat ke Damaskus. Ngapain? Masuk ke istana Muawiyah, mendekat ke Muawiyah, ngecup ubun-ubunnya Muawiyah. Kamu memang layak jadi khalifah. Terus pulang. Kata Muawiyah kepada Yazid, tahu kan bagaimana cara memperlakukan orang seperti itu? Beda. Itulah Muawiyah. Memang politisi, Pak. Luar biasa, cerdasnya luar biasa. Tahu bagaimana menempatkan orang, tahu bagaimana kemudian memperlakukan orang. Tapi Yazid ini memang masalah. Kalau Ibnu Taimiyah dalam berbagai tulisannya mengatakan dia tidak tahu menau, dia tidak bersalah, gitu ya, karena dia tidak hadir langsung di Karbala, begitu kan? Itu sebagian tulisannya Ibnu Taimiyah begitu. Kata saya, Dr. Hasan Al-Husaini, gimana nggak bersalah? Orang ketika kepala Husain dibawa ke hadapannya, dia diam saja, bahkan tidak menghukum orang-orang yang terlibat di situ. Bahkan dia menyetujui ketika kepala Husain dikelilingkan ke kota-kota, berbagai kota Islam. Sampai akhirnya sekarang kan makamnya kepala Sayyidina Husain itu di Kairo. Badannya di Karbala, kepalanya di Kairo. Kairo itu kota terakhir. Sesudah kepala itu dari Karbala dibawa ke Damaskus, dibawa ke Basrah, dibawa ke Kufah, dibawa ke Mekah, ke Madinah, kemudian dibawa ke Kairo. Halo. Kata saya selalu sini, gimana nggak salah? Nggak ada pembelaannya sama sekali. Nggak ada tindakan sama sekali kepada orang-orang yang terlibat kok. Itu contoh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ngurutkan urutan pemimpin kaum muslimin itu sesudah Muawiyah, itu saya nulisnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Karena memang de facto Abdullah bin Zubair yang melayani haji, yang melayani umroh, yang mimpin di Mekah, Abdullah bin Zubair. Sampai nanti baru setelah Abdullah bin Zubair dikalahkan oleh Hajjaj bin Yusuf, kepemimpinan bersatu kembali ke Abdul Malik bin Marwan. Jadi itu sudah lewat berapa khalifah Bani Umayyah? Habis Yazid bin Muawiyah kan Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Nah, loncat. Tempat Allahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Surah Al-Hujurat ayat 9 tentang golongan yang berseteru.
Apakah yang dimaksud adalah Syiah dan Khawarij? Yang dimaksud pada saat konteks zaman Sayyidina Ali adalah Sayyidina Ali sebagai pihak yang sah, legitimate sebagai khalifah, dengan pihak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang bugot. Ini i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian. Jadi Sayyidina Ali yang legitimate, di sisi lain adalah posisi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa itu sebagai bugot, sebagai yang memberontak atau melampaui batas. Tapi dua-duanya muslim, dua-duanya mukmin. Disitulah kemudian muncul orang-orang Khawarij di barisannya Sayyidina Ali, yang kemudian ketika berperang dengan Muawiyah dan kawan-kawan menganggap, bahkan sejak Waqatul Jamal ketika ada ibunda kita Aisyah, itu menganggap siapa yang menentang Sayyidina Ali maka dia keluar dari barisan Islam dan keluar dari Islam. Maka ketika perang, Khawarij yang ada di barisan Sayyidina Ali mengatakan, bunuh semua, halal darahnya mereka, gitu ya. Perbudak nanti kalau kita tangkap. Maka ada seorang sahabat, Sayyidina Ammar bin Yasir, mengatakan, apa kalian bilang? Ngomong sama orang Khawarij di pihak Sayyidina Ali yang mau memperbudak. Ayo, siapa yang mau memperbudak Aisyah? Ayo maju kalau berani. Jadi ayat ini menjadi pembantah dari pandangan Khawarij yang mengatakan semua yang kemudian menyeberang di luar pihak Sayyidina Ali dianggap sebagai orang-orang yang kufur, yang keluar dari keislaman karena menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah. Ini pandangan Khawarij pada saat masih di pihak Sayyidina Ali. Begitu Sayyidina Ali tahkim, begitu Sayyidina Ali kemudian melakukan arbitrase perdamaian dengan mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Sebenarnya Abu Musa al-Asy'ari ini pilihan yang oleh para sahabat dianggap kurang tepat. Kenapa tidak Ibnu Abbas? Kenapa Abu Musa yang ditunjuk? Gitu. Abu Musa ini lugu, bukan negosiator. Lah yang dihadapi diplomat paling ulung sejak zaman jahiliyah, namanya Amr bin al-As. Ayo ditekuk gitu. Jadi memang pada saat itu kemudian yang terjadi dalam majelis tahkim di Daumatul Jandal itu ya, tidak seimbang karena kita sepakat ya, kita turunkan dua-duanya. Ali juga bukan khalifah, kemudian Muawiyah juga nggak boleh jadi pemimpin. Pokoknya nanti kita serahkan kepada umat Islam untuk milih. Iya. Kata Amr bin As begitu. Anda silahkan bicara dulu. Abu Musa bicara dulu. Dengan ini saya menyatakan sesuai kesepakatan kami, saya menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya kepada khalifah untuk kami serahkan permusyawaratannya kepada kaum muslimin. Itu yang dikatakan oleh Abu Musa, sesuai kesepakatan kan. Amr bin As maju karena Abu Musa al-Asy'ari telah menurunkan jabatan khalifah dari Ali bin Abi Thalib, maka sekarang kita tidak punya khalifah. Sehingga dengan ini aku angkat Muawiyah sebagai khalifah. Abu Musa, kamu ngomong apa? Loh iya, nggak boleh. Masa khalifah kok kosong, kata Amr bin As. Celaka gitu. Nah, di tahkim ini karena dianggap berhukumnya tidak dengan Quran, tetapi memakai manusia, bukan hukum Allah, tapi hukumnya manusia yang dipakai, maka Khawarij keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan Ali juga batal keislamannya. Karena apa? Karena telah bertahkim dengan manusia. Jadi itu cerita munculnya Khawarij itu di situ. Kenapa disebut Khawarij? Karena Khawarij keluar dari barisannya Sayyidina Ali. Semula bibit-bibitnya sudah ada tadi. Bibit-bibitnya bahkan sejak zaman Rasulullah SAW itu sudah ada bibit-bibitnya pemahamannya, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu ciri utama. Ciri utamanya adalah pokoknya kalau dosa besar kafir. Sehingga termasuk tadi bugot, memberontak kepada penguasa yang sah, dianggap sebagai kafir. Itu yang disebut sebagai Khawarij. Nanti Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk menyadarkan sebagian Khawarij itu gampang. Kalian tahu ayat ini karena mayoritas Khawarij itu qurra. Mayoritas Khawarij itu ahli-ahli qiraat, pembaca Quran, hafal Quran. Maka Ibnu Abbas membacakan ayat fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kalau ada dua orang suami istri berselisih, cara mendamaikan adalah hendaknya dari pihak suami mengirimkan seorang juru damai, dari pihak istri mengirimkan seorang juru damai untuk memperjernih urusan di antara mereka sampai mereka bisa
bersatu kembali menjadi suami istri dalam keluarga yang utuh, tidak retak. Ini Ibnu Abbas pakai kias aulawi. Pertanyaan kepada kalian, kalau Allah memerintahkan tahkim untuk mendamaikan suami istri, yang itu adalah mendamaikan sebuah keluarga, itu perintah Quran. Bagaimana pendapat kalian sebuah tahkim untuk mendamaikan kaum muslimin yang jumlahnya jutaan orang? Maksud Ibnu Abbas, damai ke suami istri saja. Quran memerintahkan ada tahkim. Kalau itu diperintahkan Quran, tahkim suami istri, bagaimana dengan tahkim untuk mendamaikan umat manusia, menjaga nyawa, bukan sekedar menjaga keluarga, menjaga darah yang sangat banyak. Maka dari 10.000 itu 7.000 kembali ke barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian bertaubat. Tinggal 3.000 yang ngeyel, angel, ngajak duel, sampai akhirnya kemudian diperangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menghasilkan dendam yang akhirnya menjadi Abdurrahman bin Muljam nantinya membunuh Sayyidina Ali. Itu cerita tentang Khawarij. Cerita tentang Syiah lain waktu, lebih panjang soalnya. Jazakumullahu khairan katsiran.